berterima kasih sama bapak-bapak yang sudah ke masjid. Ini sabar dalam menjalankan ketaatan. Terakhir sebelum kita jawab, taat itu berat, menyulitkan buat diri kita. Sampai kita bilang sampai kapan? Bentar lagi juga beres. Gempa bisa menghilangkan semuanya. Tsunami, kematian itu nggak perlu dicari. Wajib kita semua juga 70 kali datang ke AA nanya, ya Allah, udah tiba waktu beliau belum? Belum dilepas lagi. Berarti kalau 70 kali dibagi 24 jam kali 6, 4, 42, 62, 12, 13, 1440 menit dibagi 70 kali, berarti sekitar 20 menit sekali. Berarti 20 menit sekali malaikat maut itu datang ke Tete, datang ke AA, dipegang ruhnya. Ya Allah, sudahkah tiba waktu dia? Belum, lepas diri. Kalau udah, langsung dicopot. Kebayang ibu tersenam di hadapan Borma, mata terlingkir. Makanya banyak ketaatan aja. Ibu nonton sinetron Ikatan Cinta ya boleh, tapi kan Amanda Manoponya juga udah gak ada. Tapi saya nggak terlalu ngikutin kok. Teteh seneng Korea nggak apa-apa. Nonton Blackpink kemarin di GBK, jadi tertunda pertandingan antara Persib dengan Persija. Atau itu boleh, tapi ya cukup tahu aja, nggak usah sampai mendalam. Amar Zoni di penjara gara-gara narkoba untuk kedua kalinya, Iris Bella. Jadi tapi itu nggak usah diperhatikan. Tahu ya udah cukup. Selebihnya ya jadi hikmah. Nggak usah dihujat, nggak usah didoain aja supaya semuanya benar baik-baik. Alhamdulillah. Sabar dalam ketaatan dengan cara bagaimana menggapai surga itu untuk taat sama Allah. Maka satu dengan niat, dua dengan ilmu, tiga dengan amal soleh, empat dengan doa. Tanya ada doanya, Allahumma admini bil ilmi. Ya Allah, perkaya saya dengan ilmu, supaya saya tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Allahu Akbar. Ada yang mau bertanya di kertas silakan. Sudah ada di depannya. Oh ya, sini di estafet ke depan. Akhwat yang paling jauh dari mana? Ada yang dari Subang, yang sengaja ke sini. Ada yang dari mana? Majalaya? Atau warga sini semua? Iwan ada juga, ada dari mana? Dari Lembang? Nyasar atau sengaja ke sini? Sendiri? Lembangnya di mana? Masya Allah. Mengesaro. Apakah sekarang surga masih kosong? Ya, sehingga nama ayatnya lah. Maksudnya mungkin ada surganya sekarang tuh ada atau gimana gitu. Loh kan surganya itu gerbang surganya tadi. Surga itu sedikit isinya. Makanya dia tadi yang mulai surat Al-Baqarah ayat 179 itu. Bahasanya kan gitu. Walaqad zarona li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan pasti kami akan mengisi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Dari lawan banyaknya apa kan? Sedikit. Nah, orang yang masuk surga itu sedikit. Allah bisa. Tapi ya ada beberapa itu yang tapi nggak yang di atas. Itu gimana kelasnya ya Allah? Di sini kamu kan mendapatkan kekayaan seperti bagaimana raja-raja di bumi kaya, kekuasaan seperti bagaimana kekuasaan raja-raja di bumi mendapatkan kekuasaan, kebaikan rezeki wanita-wanita seperti bagaimana raja-raja itu mendapatkannya, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah itu. Sampai kemudian si fulan bilang, ya Allah cukup ya Allah, ya Allah cukup ya Allah. Saking banyaknya, jadi level yang paling rendah aja udah banyak banget kenikmatannya gitu. Banyak banget. Mana ya itu?
surga. Kenapa Allah menciptakan neraka? Saking sayangnya Allah sama hambanya. Ada yang gak pengen masuk surga, maka Allah buat neraka. Ada yang gak mau masuk surga, maka kasihlah neraka. Siksa neraka ini kan yang paling rendah itu yang di paman Nabi, yang mengenakan sendal bergejolak kepala. Ya kata-kata kita bahas itu, tapi saya ngeri juga ya bahas. Kalau bahas surga, apalagi bidadari surga, ya kamu tahu. Afwan sebelumnya izin bertanya. Degradasi penjelasan kami tentang degradasi moral dan intelektualitas yang pada kenyataannya moral dan intelektualitas generasi bangsa itu menurun. Lalu bagaimana cara kita sebagai generasi tersebut saling mengingatkan guna menerapkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Pakai bahasa Arab keren. Sedangkan kita tahu bahwa generasi bangsa di zaman sekarang ini sangat sensitif atau baperan. Alfia dan Indah tulisnya 2an. Degradasi moral dan degradasi intelektualitas itu dikarenakan degradasi spiritualitas. Nilai spiritual dianggap rendah. Makanya yang muncul nanti nilai-nilai liberal dan sekularitas. Bayangin Pak, di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan itu diatur perkawinan itu hanya boleh laki-laki dan perempuan, atau perempuan dengan laki-laki, sama aja. Jadi nggak pernah boleh pernikahan sesama jenis. Tapi sekarang orang yang gay, yang lesbi dibiarkan oleh negara. Padahal jangankan dengan aturan agama, dengan aturan negaranya sendiri aja bertentangan gitu. Tapi mereka dilindungi dengan bahasa hak asasi manusia. Itu nyebelin jadinya. Bukannya nyebelin saya benci sama mereka, enggak. Saya nggak pernah benci mereka. Yang saya benci itu sifat dan sikapnya. Orangnya saya sayangi. Banci itu ya saya peluk. Yo, Ustaz, bukan mahram, kan laki saya. Jadi sarannya adalah untuk pengen watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya itu tadi kita harus menyemangati anak-anak generasi muda untuk semangat dalam dakwah. Dakwah itu bukan yang berat. Maksudnya bukan dari bahas kitab, enggak. Seminimalnya kita saling mengingatkan dalam nilai-nilai kebaikan yang normatif sederhana. Semangatin untuk sekolah, cita-cita, itu yang minimalnya. Bangun komunitas itu udah bagus banget. Sampai nanti kita baru untuk keluarga, karena balik lagi ke keluarga. Nanti kita ketemu Quran surat At-Tahrim ayat 6, surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum nar. Baru kemudian kita ketemu bahwa kita ini diajak sebagai rumah tangga punya tujuan pernikahan bagi 4. Halo, assalamualaikum. Gimana jadi stresnya begitu tapi bodohnya, laparnya. Ini kasihan loh, begitu lapar semua loh. Ini ada 4 tujuan rumah tangga itu. 1 ibadah, 2 dakwah, 3 tarbiyah atau pendidikan, 4 harta pergerakan. Ibu naik mobil dari rumah itu pasti dikasih tahu sama suami. Kalau enggak ibu yang tahu dari rumah mau kemana. Mungkin nggak ibu naik mobil berdua sama suami dari rumah tapi nggak tahu kemana? Mungkin nggak? Halo? Nggak pernah. Nggak mungkin ibu naik keluar dari rumah pakai mobil. Saya kemana pak kita? Gimana? Jalanin aja. Maka rumah tangga itu nggak boleh pakai konsep jalanin aja. Konsepnya ada di dalam Quran, harus jadi ibadah, tarbiyah, dakwah, harokah.
Bagaimana bersabar dalam menghadapi kemaksiatan? Bagaimana bersabar dalam menghadapi kemaksiatan? Ilmu lah yang akan membuat seseorang tertahan. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu ngajak kita berdoa untuk Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah, perkaya saya dengan ilmu aja. Karena dengan ilmu itu akan membuat kita kuat. Yang kedua, bersabar dalam kemaksiatan itu dengan cara banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita istiqomah. Misalnya surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doanya Hasan Al-Basri. Apa doanya? Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Atau doanya Hadi Boni, ya Allah, istiqomah ke abdi. Makin Sunda itu apa? Ibu doa yang dari saya tidak bisa bahasa Arab. Itu kemarin yang tawaf katakan gitu. Tawaf kan pemimpin apa? Mutawifnya ngomong bahasa Arab, nggak terdengar jadi Allahumma. Ada software doa apa? Pakai bahasa Sunda itu apa? Ya tapi nggak sebecanda ini ya. Ya Allah, jadikan dia jodohku yang ini nih Instagramnya ya Allah. Ya begitu, oke. Biasa aja. Satu, ilmu. Dua, banyak doa. Tiga, banyaknya kamu yang soleh. Empat, sedekah. Banyak sedekah. Sedekah itu tak harus harta. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang 2 rakaat di pagi hari, maka dia seperti sedekah setiap sendi tulangnya. Tidak bisa pakai harta dari sholat duha. Bagaimana mengajak pasangan atau suami mengikuti kajian, padahal mengantar istri datang ke kajian? Apakah suami dapat pahala juga? Dapat pahala nganter. Emang suami itu gak senang kajian biasanya? Kalau udah biasa ya dia nyaman. Tapi suami itu lebih, laki-laki itu kadang lebih nyaman ngobrol biasa, 2 arah biasanya, mohon maaf biasa. Tapi kalau udah biasa ikutin kajian atau dia memang sudah memahami faedah dari majelis, dia akan siap duduk dalam majelis. Ketika duduk di majelis ini banyak keberkahan. Nah, ketika belum mau seperti itu ya doain aja, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Cara mengajaknya diskusi, ngobrol, ngetek malam-malam sebelum tidur. Kayak Nabi Muhammad SAW itu selepas isya yang ngobrol sama istrinya. Makanya banyak suami yang malas ngobrol sama istrinya karena pahalanya gede banget. Lebih senang ngobrol sama janda tetangga. Cara menangani sifat iman yang naik turun, apalagi di usia muda yang Masya Allah ujiannya untuk tetap berada di jalannya, konsisten berusaha taat. Bagaimana cara menangani sifat iman yang naik turun? Al-imanu yajidu. Oh ya, iman itu sifatnya memang naik turun. Yajidu bito'ana. Taatnya karena naiknya karena ketaatan. Wa yanqus bil maksiyah. Turunnya karena ada kemaksiatan. Maka cara menanganinya kalau ngisi jam segini tuh suka lapar tapi nggak boleh berharap sama panitia. Baik, nggak boleh ya. Saya baru pulang ke rumah tadi nggak sempat makan, tapi nggak usah makan. Di hari itu kan bakso ini ya sih makan. Di standby bakso super, bakso tahu deh. Nah, karena turunnya karena kemaksiatan, maka potensi maksiat itu dihindari. Teorinya gini kan, kebayang ada tabel. Ini ada tabel gini ya, XY. Kebayang kan? Lihat, yang ini kalau dari aku berarti bisa. Nah ini,
Misalkan ini tabelnya, kan ada gini ya. Ya, ini luasnya ini kita bagi. Ini penting, ini tidak penting. Yang di sini mendesak, tidak mendesak. Jadi ada berapa kelompok? 4. Ada penting dan mendesak. Ada penting tidak mendesak. Ada tidak penting tapi mendesak. Ada tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kita itu kadang tidak bisa mengatur waktu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah fokusnya kesilat dingin tarik kajian segala. Atau kita bahas lain kali ini sudah sejauh nama dia. Oh, takutnya. Imam Syafi'i rahimahullah itu menyebutkan, "Lau tadabbarna suhadi surah lawasi'atkum." Seandainya kamu mau mentadaburi surat ini, itu sesungguhnya sudah cukup bagi kamu. Surat apa? Al-Asr. Membagi waktu itu, penting waktu. Maka ada yang penting dan mendesak. Setiap orang beda-beda. Contoh bisa mohon maaf. Misalkan saya, penting dan mendesak itu apa? Ya urusan berkaitan dengan orang tua saya. Urusan tentang sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Sholat itu penting dan mendesak. Panggilan ibu penting dan mendesak. Liburan sama keluarga itu penting tapi tidak mendesak. Kebayangkan? Kalau yang kolom yang pertama itu harus disegerakan, tunaikan, kerjakan. Kata kuncinya. Nah, ini setiap kita beda-beda. Ada yang kuliah, ada yang kerja, dan macam-macam. Nah, kalau yang penting tapi tidak mendesak, itu direncanakan. Misalkan mau belajar ini A, B, C, mau liburan ke sini itu direncanakan. Nah, ada yang berikutnya, tidak penting tapi mendesak. Hal-hal apa yang tidak penting sebenarnya tapi mendesak. Contohnya apa? Kalau saya misalkan contohnya masih makan kucing, itu tidak penting buat saya, tapi mendesak karena dia harus makan. Nah, kalau yang ini namanya delegasikan. Bisa didelegasikan, nggak harus selalu sama saya. Ganti galon, beli galon. Buat saya nggak terlalu penting, tapi mendesak nggak? Mendesak buat di rumah. Bisa didelegasikan, nggak harus saya yang beli. Sehingga waktu saya bisa difokuskan untuk yang penting dan mendesak. Nah, yang terakhir ada yang tidak penting dan tidak mendesak. Apa? Nonton film Korea, nonton YouTube, apalagi nonton bioskop. Buat saya dan yang lainnya, menikmati versi kalah tidak penting dan tidak mendesak. Tapi kalau persisnya menang, ya penting mendesak. Dan saya nggak mau hati saya diatur sama versi itu. Masa saya versi kalah saya jadi nggak mau dakwah, nggak mau makan, kenapa nggak makan? Versi kalah, itu rugi banget. Nah, coba dibagi kayak gitu, sehingga akhirnya waktu kita itu lebih efektif. Sehingga makanya Imam Syafi'i rahimahullah itu mengatakan, siapa orang yang nggak banyak kesibukannya, dia bakal banyak maksiat. Oh, saya terakhir ya, kita coba aja. Amalan apa yang dapat mendatangkan jodoh? Dulu poin banget ya. Amalan apa yang bisa mendatangkan jodoh? Jodoh itu ada dua ya. Jodoh yang dalam arti pasangan atau berjodoh dengan kematian. Yang teteh mau apa? Yang teteh mau apa? Kalau amalan yang dapat mendatangkan jodoh, salah satunya yang pertama itu ajakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nas, Subhanahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Yang pertama itu takwa. Teteh pengen dapetin jodoh. Kalau cuma dapetin jodoh supaya nikah gampang. Kaji wong kowe panggil laki tanya, kawin mau. Kalau cuma pengen nikah. Tapi kalau teteh pengen nikahnya menjadi 4 poin tadi tujuannya, pengen jadi ibadah, pengen jadi tarbiyah, pengen jadi dakwah, pengen jadi harokah, ya nikahnya harus nikah yang sebagaimana Allah dan Rasulnya perintahkan dan harapkan. Makanya wanita atau laki-laki misalkan, kalau udah takwa, salah satunya nanti Quran surat An-Nur, misalkan ayat 30 atau 31-nya. Di situ diselasin, kalau laki-laki pengen nikah, yang pertama
Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu min furujahum. Laki-laki yang jomblo itu yang pertama harus menahan pandangannya. Jangan banyak lihat TikTok, scroll TikTok Reels. Rudet ya. Ngomong dari TikTok live kali. Biar buka itu. Gimana kata pausnya kakak? Alhamdulillah. Tadi itu ada yang live TikTok sampai jam 2 subuh. Si cewek-cewek itu. Nah kan boleh apa? Itu dah ajar ya. Satu takwa. Kalau laki-laki diajak untuk menahan pandangan dan juga kemampuan. Yang kawan wanita nanti di Quran surat An-Nur juga. Apa ajakan ayat 31? Menutup auratnya. Jangan pakai hijab tapi telanjang. Kata Nabi Muhammad SAW. Gimana itu? Nyetak, nyeplak. Kata di hijab tapi semua merecet jika lembut dilembut. Jadi nggak boleh. Nggak boleh, apalagi yang udah nikah. Dandanannya nggak boleh lebih cantik daripada di dalam rumah. Imah di imah rami itu tarik keluar imah. Dandanannya full atribut. Bila bisa. Soalnya suami kita mampu tawadu, keluar begini di rumah begini. Ibu maka undangan dempulan lah. Zuhur kita sholat udah sirme abulur. Jadi dan nggak gitu. So, makanya para istri itu dan cantik di rumah ya. Suami betah insya Allah. Ibu pakai make up di rumah, perawatan di rumah, seksi pakai rok mini di rumah. Salah betah insya Allah. Beli baju loreng-loreng motif macan kayak gitu. Ibu ngapok itu tembok. Dibalik dong itu mau salah gitu. Gimana itu ngapok? Seksi papa. Takwa yang pertama. Yang kedua apa? Tadi berapa? Anissa ya. Yang pertama takwa kepada Allah dan kamu saling meminta dan berdoa kepada Allah. Allahumma razukni hubaka wa hubba man ahabba wa hubba man yuqarribuni lahu. Atau mau pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, rizkikanlah kepadaku untuk selalu mencintai dan dekatkan aku dengan seseorang yang mau mendekatkan aku kepada cinta. Itu apa? Kemudian yang ketiga wasilul arham, menjaga hubungan silaturahim keluarga. Silaturahim, ikutin kajian, siapa tahu jodoh kita dari pengajian. Tapi nggak usah diarah-arah ya. Sampai di lagu helm, ya kunci gitu, nggak usah. Kalau udah emang mau nikah, kita tinggal ngomong sama murobinya ke siapa? Ke Ustaz Asep misalnya kalau yang di sini atau ke orang tua. Maaf, saya sudah siap menikah. Pertemukan saya dengan seseorang yang menurut mama dan papa bisa membimbing saya ke surga yang Allah. Nah kita sebagai orang tua yang punya anak cewek, kita pengen kan anak kita supaya bahagia dunia dan akhirat. Bukan cuma masalah dia terpenuhi makanannya, tapi dia terpenuhi agama. Makanya kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi itu simpel. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi itu simpel, ngajak kita untuk milih jodoh. Apa kata Nabi? Tuh kamu marah ya. Seseorang itu dinikahi berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama adalah walimaliha, walihasabiha, wajamaliha, walidini. Yang pertama berdasarkan hartanya. Jadi tak konyol juga. Memang dia harus punya kekayaan. Dia tahu gitu. Dia punya tanggung jawab terhadap harta. Dia amanah terhadap harta dan dia mau bekerja keras untuk mendatangkan harta. Yang kedua, wali hasabiah, dia keturunannya. Mohon maaf, apakah keturunannya di atasnya ada perceraian, konflik atau apa yang bisa menjadi suatu sikap turunan sama anaknya. Kemudian yang ketiga, wajamaliha, lihat kecantikannya. Ketertarikan ini senang banget lihat bibirnya, lihat hidungnya, itu boleh. Bahkan kemudian kalau tidak salah Imam Malik juga mengajarnya untuk kemudian kita lihat parasnya dulu. Lihat parasnya dulu. Senang gak? Karena ini akan menumbuhkan benih-benih cinta. Nah, yang keempat baru walidiniha, lihat agamanya. Nah, karena kan Muhammad dari 4 ini mana yang lebih utama? Fasfar bizalimin taribasya. Kalau mau pengen selamat dunia dan akhirat, maka pilih pasangan itu yang terbaik agamanya. Pilih yang bagus agamanya, meskipun
meskipun kurus di kacamata berpensi ya nggak apa-apa. Kalau agamanya bagus, jalan. Harta bisa dicari, tapi untuk bisa sama-sama menjuangin surga belum tentu. Nah cari, ini kata saya juga, Masya Allah, mas-masnya di sini, kumis tipis, itu kriteria. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu pilihnya ya bukan dari paras. Imam Ahmad bin Hanbal itu pilih seseorang berdasarkan apa? Agama. Zaid bin Zuto, Zaid bin Zuto memilih pasangan itu berdasarkan apa? Agama. Nggak lihat paras. Nah, nanti dari pasangan Zaid bin Zuto ini lahirlah seorang ahli agama. Namanya yang disebut nanti dengan Imam Abu Hanifah. Nah, itu doanya. Dan mungkin itu untuk mendatangkan jodoh. Istighfar, perbanyak. Jangan fokus nyari jodohnya, tapi fokus memperbaiki diri kita di hadapan Allah. Kalau udah memang layak ya, jangan sampai ada jodoh yang terlewat kita banyak milih gitu. Ih Ustaz, saya nggak tahu suka yang itu bagus sih sholatnya Ustaz, tapi dia tadi kuring gitu Ustaz. Ustaz yang ini juga lucu sih, dia Ustaznya ganteng Ustaz. Tapi sih ada tadi awalnya subuhnya sok kabelangan wae. Hari mereka tua hidup Ustaz. Ini saya tuh pengen punya keturunan yang mancung misalkan. Jangan dirudetin lah. Balik lagi kepada perintah Allah dan Rasul. Kenapa? Nikah itu menyempurnakan separuh dari agama. Artinya amalannya luar biasa. Makanya ujiannya banyak. Apakah dibenarkan beribadah hanya untuk mendapat pahala, rasa tenang dan hal yang bersifat duniawi? Dan apa yang harus dilakukan supaya lebih ikhlas dalam menjalankan ibadah? Boleh. Dan itu udah jadi bonus. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala bizikrillah tasma'inul. Orang yang mengingat Allah itu ya hatinya bakal tenang. Gak usah diharap-harap juga bakal dapat gitu. Ternyata pengen, punya banyak masalah Ustaz. Sholat berarti ya sudah saya sholat biar lebih tenang. Tetap datang ke saya, Ustaz masih belum tenang Ustaz. Gimana? Padahal ayat jelas. Surat Al-Baqarah ayat 40. Wasta'inu bisobri wa innaha lakabiratun ila al-khasir. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi jawaban dari Allah itu simpel. Kalau kamu banyak masalah ya sholat, sabar dan sholat, dan mohonlah wasta'in bisobri, mohonlah dan pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, orang yang khusyuk dalam sholat itu yang pertama membenarkan wudhunya dulu. Wudhunya dulu yang dibenarkan. Orang yang berwudhu itu doanya luar biasa. Nabi Muhammad SAW menyampaikan siapa yang berwudhu selesai wudhu dia mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah dan dibersihkan. Makanya doa berikutnya Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal muttaqin. Makanya di ayat Quran ini disebutkan innallaha yuhibbu tawwabin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Siapa? Orang yang senang jaga wudhu salah satu. Dan dia berdoa setelah wudhu itu ya seperti itu. Nah dari wudhu, kalau sholat kita nggak efek dalam kehidupan kita, nggak bikin tenang, nggak bikin ada solusi kehidupan, berarti salah dalam sholatnya. Ibu punya uang, ibu ke terus, ibu resah pasti. Makanya konsep uang dalam Islam itu simpel, tapi konsep uang dalam barat itu nggak simpel. Kamu pengen kaya nabung, tapi konsep dalam Islam kamu pengen kaya sedekah. Konsep barat itu disimpan nambah, tapi konsep Islam dikeluarin nambah. Aneh itu. Insyaallah ibu cobain itu. Allah terakhir dulu lagi ya. Untuk bisa gimana itu bisa dari bakal melapar ya. Subhanallah. Ini kalau istri aku tahu marahin ibu-ibu loh. Kenapa sih mami gak masakin buat istri gitu? Buat kami buat ini. Untuk bisa menjadi sabar, kita juga perlu untuk mampu ikhlas.
Lalu bagaimana cara ikhlas untuk menghadapi sebuah keadaan yang dirasakan tidak mampu? Bagaimana caranya ikhlas menghadapi setiap orang? Apa yang kamu pikirkan sesuai dengan apa yang kamu dapati itu sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Makanya ada filsuf dari Inggris mengatakan you become what you think. Kamu menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Kalau ibu pikirnya hidup ini makin rudet, bakal rudet. Kalau ibu bilang suami saya kayaknya selingkuh, pasti selingkuh. Makanya jaga husnuzon kepada Allah. Gak usah banyak pikiran buruk. Ini masalah akan beres itu masalah. Jadi kita akan lupa kepada masalah ketika kita tahu kepada siapa kita menggantungkan permasalahan. Nah, maksud dari pertanyaan semua dari etalahnya. Ikhlas. Nah, konsepnya kan mohon maaf ya. Sabar, syukur, ikhlas. Jadi bukan dari ikhlas baru, sabar dan sikap menumbuhkan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Susah ibu sabar kalau nggak iman, susah. Coba ya. Makanya kalimat dari sabar sebelumnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu biru wa. Kalau di mana surat Al-Baqarah ayat 153 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri. Kan beda kualitasnya. Terakhir, tadi bisa jawab oleh bagaimana jika kita hijrah namun dirangkul atau dibimbing oleh orang yang kita sayang? Masih iya bisa aja. Jadi kita hijrah bareng-bareng. Mudah-mudahan pacaran kita berkah. Jangan lupa tahajud sayang. Sedangkan posisinya belum halal, masih pacaran. Bagaimana jika kita hijrah namun dirangkul atau dibimbing oleh orang yang kita sayang? Makanya hadis itu keluar karena ada muhajir Ummu Qais, orang-orang yang berhijrah gara-gara Ummu Qais, seorang wanita cantik yang banyak diingini sama laki-laki. Kata Nabi Muhammad SAW, kan pertamanya innamal a'malu binniyat. Seseorang itu tergantung dari niat. Wa innamal likulli imrin, dan seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia bakal dapetin Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia atau karena seseorang yang dia pengenin, dia sayangin, maka dia akan dapetin itunya, tapi dia akan dapetin Allah dan Rasul. Kalau jadi jalan mungkin bisa, tapi nggak bisa sepenuhnya. Nanti kamu jatuh dalam pengharapan. Salah satu akan ada yang jatuh dalam pengharapan. Bisa gini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misal ya, ini misal. Ibu janda, jamu bantu misalnya. Janda manis baru beranak satu. Bertemu sama antibody. Nah, antibody itu membimbing ibu untuk dekat sama Allah. Dan saya tuh gak pernah ada niat untuk kemudian menikahi ibu. Cuma saya punya keinginan untuk membimbing ibu lebih dekat sama Allah. Pertanyaannya, ibu pasti akan berharap atau tidak? Berharap. Bisa saya yang berharap atau ibu yang berharap? Tinggal siapa yang nanti tersakiti. Makanya orang yang kalau membimbing hubungan yang tidak menjalani sampai ke pernikahan, yang disebut dengan pacaran, saling berharap, itu hanya menunggu waktu untuk saling tersakiti. Seriusan. Nah kan kemudian ketika dalam pengharapan itu yang terhancurkan, maka ibu yang akan dikecewakan. Misal ibu berharap sama saya, setelah dibimbing ibu udah lebih dekat sama Allah, muncul rasa di ibu. Rasanya apa? Ya Allah, pas banget saya sama Kak itu, ya Allah, merasa lebih baik aku sama dia, ya Allah. Ya Allah, rasa mending aku sama dia aja, gak apa-apa ya, jadian ke-6 juga. Oh bisa. Misalkan ya, yang jadi itu juga apa-apa, asal saya sama dia. Nah, ini yang kemudian jadi rusak ketika saya mengatakan nggak mau dan saya ninggalin ibu. Ketika saya ninggalin ibu bilang apa? Saya kecewa. Gini balasannya ketika saya sudah lebih baik sama Allah.
Akhirnya ada orang yang lepas kerudung, nggak mau ngaji gara-gara dikecewakan oleh seseorang yang dianggap baik. Makanya saya bilang, kalau dibimbing sama seseorang yang kita sayang itu boleh, tapi nggak boleh berharap. Nah, itu yang susah. Karena dalam kenyamanan itu pasti ada harapan. Dan dalam harapan itu akan bertemu dengan kehampaan dan penyesalan. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakannya indah. Mengapa Allah menghancurkan harapanmu kepada seseorang? Karena Allah tidak menginginkan hilang harapanmu kepada Allah. Supaya besar harapanmu kembali kepada Allah SWT. Jangan harus sama kecewa. Saya misalkan dari Sulawesi itu saya mengharapkan ada satu nasi dengan ayam, dengan telur dadar. Misal, ketika itu nggak ada, kira-kira Habib Boni kecewa. Makanya nggak usah diharap. Santai. Ada nggak ada, tenang. Nggak jadi ciri yang kita masih. Nggak usah. Lempeng, nggak rugi pak. Ngarep dunia capek. Terakhir ya pak, udah setengah 10. Saya cerita terakhir kemarin waktu di Madinah pak. Saya makan di hotel itu cuma sekali. Sisanya saya makan di luar. Saya nggak punya banyak uang, nggak punya uang. Ya bukan nggak punya uang, maksudnya nggak bawa uang. Karena semua rekening saya itu semuanya diisi. Kartu saya semua diisi. Saya cuma ada e-banking aja. Nah waktu itu saya kan mikirnya gitu, laki-laki yang pegang uang banyak itu banyak maksiat. Takutnya ya, makanya ini kita kasih. Nah waktu di Madinah itu saya nggak minta saya pengen makan, karena saya tahu Allah itu tahu saya pasti lapar. Tapi kan kebutuhan makan itu sederhana. Makanya kiai saya dulu cuma bilang gitu, Allah itu kalau mampu berkehendak mengenyangkan kamu dengan sebulir nasi, insya Allah Allah juga berkehendak untuk mengenyangkan kamu dengan zikir dan bacaan Quran. Tapi ini mohon maaf ini kalam hikam aja. Maka saya kemudian berpikir, saya lapar banget. Saya nggak pernah sarapan pagi, jarang saya sarapan. Siang itu nggak makan. Kalau dari rumah saya selalu dipertemukan dengan jamaah saya. Kang Boni ya, masya Allah Kang, ngobrol, sampailah perkataan yang indah itu datang. Kan makan bareng yuk. Saya paling jawab, masya Allah, jangan jelas, ngerepotin udah. Kan saya terakhir, ya nggak sayur. Kan nggak ngaruh aku ya Pak, itu nggak ngaruh. Ada tawaran ya, terima kan rezeki. Kecuali saya minta, kan saya lapar, boleh makan, kan nggak minta. Saya juga nggak sampai di depan dia. Tidak memperlihatkan bahwa saya lapar. Enggak. Kayak tadi misalkan saya tiba-tiba itu murni memang saya kelaparan, tapi tidak memperlihatkan saya lapar. Dan singkat cerita selalu begitu Pak. Sampai saya mau makan malam itu Pak. Makan malam dulu, saya ke masjid. Minum zam-zam, ngaji. Beres ngaji, zikir, beres ada ketemu. Assalamualaikum kan. Masya Allah ketemu di Madinah, ngobrol panjang dari Badar Isya sampai jam 10 perkataan indah muncul. Kan, lapar nggak? Tahu, lapar itu sifat mati. Jadi fitrah seseorang itu merasa lapar itu fitrah. Tapi untuk seseorang bisa makan itu hidayah rahmat dari Allah. Oh gitu ya kan? Apa kita makan dulu atau gimana ya kan? Ya gimana dikasih rizki dari Allah. Jawabannya harus saya lihat Pak, supaya tak kelihatan miskin. Akhirnya gimana? Makan dulu nggak makan. Dan itu saya selalu buktikan ketika saya bergantung sama Allah nggak pernah rugi. Coba loh, gantung sama makhluk, ngarep-ngarep pinjaman dari orang nyiksa ya. Nggak usah. Ngarep-ngarep dibalas kebaikan sama orang. Saya udah baik kok dia begitu sih sama saya Pak, rugi. Yang paling enak itu nyerahin sama Allah. Kan Allah tahu kita udah sikap baik. Loh, Allah tahu nggak ibu lapar? Halo, assalamualaikum. Coba ibu makin mengeluh, bilang bisa kita boleh tahu siapa ibu itu lapar. Makin lapar. Apalagi ibu sampai ada obrolan mikir, panitia itu udah harus bisa. Kayaknya kalau kapan lagi saya tahu siapa, nanti ibu patungan. Ini kan udah tadi ya ibu ada. Saya lihat di Instagramnya. Anak mudanya nyiapin minuman, ada makanan cemilan juga ya, keren. Nanti
nanti ibu-ibunya bergotong-gotong memfasilitasi jamaah sebelum tausiah maghrib, beres sholat maghrib makan dulu, makan, beres makan, ayo kita mulai tausiah. Barali kabeh. Tahu apa? Harta halal kalau dimakan sama orang yang sering zolim, insya Allah memadamkan api kemaksiatan dalam diri. Jangan takut sedekah, jangan takut jadi istri gara-gara sedekah. Oh, nggak ada. Insya Allah saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama mohonkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim. Setiap dari kita punya ujian dan permasalahan yang masing-masing. Ada yang diuji dengan ekonomi, keluarga, hubungan rumah tangga, dan banyak yang lainnya. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertobat kepada Allah, berbanyak kesan istighfar. Allah menjamin rezeki bagi kita. Tidak usah dikhawatirkan tentang rezeki, tapi khawatirkanlah posisi kita di hadapan Allah. Jangan terlalu banyak menuntut untuk Allah memberikan sesuatu kepada kita, tapi beruntuklah diri kita untuk banyak memberikan hal yang baik pada Allah. Jika ada hajat, bisa disebutkan di dalam hati sambil saya mengajak berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afiqu mawqafi mazid. Ya Rabbana alhamdu min babi jalal wajhika wa sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudan wa qudan wa tadarruan wa khushu'an wa ta'ammudan wa ta'tasiratan ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala qaumina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah kami di atas ketaatan kepada-Mu. Seandainya ada di antara kami yang masih sulit untuk melaksanakan ibadah sholat, berikanlah hidayah kepadanya, bukakanlah hatinya dan memudahkanlah langkahnya untuk sampai berdiri di hadapan Ya Allah. Angkat kedua tangannya bertakbir dan bersujud kepada-Mu Ya Allah. Seandainya ada di antara kami Ya Allah seseorang yang masih bermaksiat kepada-Mu Ya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahlika wa lika as'aluka a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu billahi faqfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah dosa kami ya Allah, dan jauhkanlah kami dari kemaksiatan yang sering kami lakukan, dan perkuatlah hati kami untuk istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Tunjukkan kepada kami jalan kebenaran itu, sesuatu yang benar itu benar, dan jauhkanlah kami dari jalan kemaksiatan, dan tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang salah itu adalah salah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal hammi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min dhalali daini wa ghururi rijal. Di antara kami ada yang terganggu hatinya dengan banyaknya hutang, banyaknya tekanan penindasan dari seseorang ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, mungkin kemaksiatan dan dosa kami yang menyebabkan istrinya sulit, menyebabkan banyaknya kemudian kena permasalahan yang menumpuk dan mendatangkan keresahan dalam jiwa kami. Ya Allah
berlindung kepadamu dari segala rasa resah dan kesedihan ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari segala rasa penindasan sama manusia ya Allah. Limpahkanlah kami rezeki yang berkah ya Allah. Berkayalah kami dengan harta yang baik dan mendatangkan kebermanfaatan ya Allah. Jauhkanlah kami dari banyaknya harta yang tidak berkah dan justru menjadi musibah bagi kami dan keluarga ya Allah. Cukupkan kami dengan rezeki yang ada, tambahkan rezeki bagi kami, namun tambahkan pula bermanfaatannya ya Allah. Seandainya ada di antara kami orang-orang yang banyak dengan hartanya, maka ingatkan mereka ya Allah, supaya mereka bisa selamat dan mendapatkan surga dengan hartanya ya Allah. Seandainya ada di antara kami keluarga yang sedang sakit ya Allah, jauhkanlah rasa sakit itu dan jadikan rasa sakitnya sakit yang menggugurkan dosa-dosa beliau ya Allah. Seandainya ada di antara kami orang tua yang sudah meninggal, firli wa walidayya wa kamu wa ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menjadi kami ya Allah. Terimalah amal soleh dari mereka semua ya Allah. Dan mampukanlah kami bagi siapapun yang orang tua yang masih hidup untuk membahagiakan kedua orang tuanya ya Allah. Menghapus setiap air mata jika mereka menjadi air mata bahagia. Dan mampukanlah kami untuk menuntun kedua orang tua kami ke tanah suci ya Allah. Mampukanlah kami untuk menuntun mereka ke surga-Mu ya Allah. Lembutkanlah lisan kami kepada kedua orang tua kami. Lembutkanlah sikap kami untuk bersikap terbaik kepada kedua orang tua kami ya Allah. Mampukanlah kami untuk bersikap terbaik kepada kedua orang tua kami sebelum kami menyesal ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Insyaallah segera doa yang dipanjatkan dan mudah-mudahan semua warga yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum ke masjid semoga Allah berikan